Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Auliasa Fitri dengan NPM 2020 21500 584 dari kelas Y6C dengan nomor urut SIKA nomor 33. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian akhlak dan keutamaannya. Akhlak dalam Islam menduduki posisi yang sangat penting. Bukti kepentingan posisi akhlak dalam Islam adalah berdasarkan Al-Quran, yang mana sepertiga dalam isi Al-Quran tersebut menjelaskan tentang akhlak, sehingga akhlak digunakan sebagai nilai moralitas dalam Islam yang memberikan peran penting bagi kehidupan, baik secara individu maupun moralitas, maupun kolektif. Dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, "Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang mengingat Allah." Dan dalam hadis juga dijelaskan, mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis tersebut, maka semakin jelas bahwa eksistensi akhlak dalam agama Islam sangat dijunjung tinggi. Karena ajaran Islam memperjuangkan kesempurnaan, kebaikan, keutamaan, akhlak bagi pemeluknya. Dan bagi manusia yang mau mengikuti aturan-aturan tersebut, niscaya ia tidak akan tersesat dan akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Akhlak dalam Islam adalah perangai serta tingkah laku yang terdapat pada diri seseorang yang telah melekat, dilakukan dan dipertahankan secara terus-menerus. Akhlak erat kaitannya dengan perbuatan. Bila seseorang melakukan perbuatan baik, maka disebut akhlak yang mulia. Sebaliknya, jika seseorang melakukan perbuatan buruk, maka dikatakan akhlak yang buruk. Adapun dasar yang menjadi alat pengukur baik buruknya seseorang adalah Al-Quran dan As-Sunnah, di mana segala sesuatu yang baik menurut Al-Quran dan Sunnah adalah yang baik untuk pegangan kehidupan sehari-hari. Dan apa yang dianggap buruk oleh Al-Quran dan Sunnah adalah tidak baik dan harus dijauhi. Lalu kemudian, apa saja keutamaan akhlak mulia? Nah, yang pertama, orang yang berakhlak mulia itu patuh dan taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Allah yang menganjurkan manusia untuk berakhlak mulia, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan hadis-hadis yang sangat banyak dalam anjurannya untuk berakhlak mulia. Lalu yang keutamaan yang kedua yaitu selalu dalam keadaan ibadah kepada Allah. Seorang muslim ketika dia berakhlak dengan akhlak yang mulia, dia selalu dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena selalu mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupannya. Sehari-harinya selalu dalam keadaan ibadah, sehingga ia mendapatkan banyak kemuliaan-kemuliaan. Lalu yang ketiga, akhlak yang baik memberikan kebahagiaan. Manusia yang ketika mendapat seseorang atau teman yang akhlaknya baik, maka mereka akan betah dengan teman yang baik tersebut. Karena ketika berteman dengan orang yang berakhlak mulia, jiwa seseorang itu akan merasa lapang. Akhlak yang mulia itu membuat jiwa lapang, lalu juga membuat akhlaknya juga lapang pula dan melapangkan kehidupan manusia. Lalu yang keempat, mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Ilmu dan pelajaran itu tidak didapat kecuali kalau seseorang berakhlak mulia. Di antara akhlak mulia yang dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu adalah sabar. Sabar adalah akhlak yang sangat mulia, seperti sabar untuk membaca, mempelajari ilmu, duduk dengan orang atau ahli ilmu, sehingga akhlak mulia sangat membantu sekali seseorang untuk mendapatkan ilmu. Lalu yang kelima, orang yang berakhlak mulia terbebas dari sifat tergesa-gesa. Orang yang akhlaknya baik akan memiliki sifat mulia, akhlak mulia, sehingga dia terbebas dari sifat-sifat yang tergesa-gesa, seperti berkata-kata yang tidak baik, terlepas dari perilaku yang melakukan gerakan-gerakan yang akan menyesal di kemudian hari.
Lalu dengan akhlak yang mulia, dia terhindar dari hal yang seperti itu. Berganti dengan akhlak yang tenang, sifat dan pemikiran yang tenang sehingga terjauh dari sifat-sifat tercela. Yang kedua, bagaimana adab atau etika belajar dalam Islam? Nah, menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah dirinya dan tingkah lakunya ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Menuntut ilmu tidak hanya terbatas pada hal-hal keakhiratan saja, tapi juga tentang keduniaan. Jelaslah kunci utama keberhasilan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat adalah ilmu. Hukum menuntut ilmu adalah wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan tentang Islam, termasuk di dalamnya masalah adab. Seorang penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak mulia. Dia harus mengamalkan ilmunya dengan menerapkan akhlak yang mulia, baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain. Berikut adab-adab ketika seseorang menuntut ilmu. Yang pertama, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya, melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat. Yang kedua, rajin berdoa kepada Allah, memohon ilmu yang bermanfaat. Hendaknya setiap penuntut ilmu senantiasa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon pertolongan kepadanya dalam mencari ilmu, serta selalu merasa butuh kepadanya. Nah, yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Dalam menuntut ilmu diperlukan kesungguhan. Tidak layak para penuntut ilmu bermalas-malasan dalam mencarinya. Kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah apabila bersungguh-sungguh dalam menuntutnya. Lalu yang keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah. Seseorang yang terhalang dari ilmu yang bermanfaat disebabkan banyak melakukan dosa dan maksiat. Sesungguhnya dosa dan maksiat dapat menghalangi ilmu yang bermanfaat, bahkan dapat mematikan hati, merusak kehidupan, dan mendatangkan siksa Allah Ta'ala. Lalu yang kelima, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Lalu mendengarkan baik-baik dalam pelajaran yang disampaikan guru, ustadz ataupun ustazah. Lalu diam ketika pelajaran disampaikan dan berusaha memahami ilmu yang disampaikan. Lalu mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Nah, bagaimana etika beragama, berbangsa, maupun bernegara dalam Islam? Etika beragama merupakan prinsip keagamaan pribadi maupun masyarakat mengenai tata cara berperilaku di tengah-tengah kehidupan. Etika dan agama merupakan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Manusia sendiri dikenal sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari kebutuhan dari makhluk lain. Menurut saya, etika merupakan sebuah aturan tertulis maupun tidak tentang tata cara berkehidupan masyarakat sebagai makhluk sosial yang bersumber dari berbagai hal seperti agama, keluarga, lingkungan, dan lain sebagainya. Setidaknya ada 3 etika seseorang muslim dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan permaslahatan umat. Pertama, menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam kehidupan, kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang paling dicari oleh setiap manusia. Bahkan, kehidupan manusia itu sendiri disebut sebagai proses dalam mencari keadilan dan kebenaran. Islam adalah agama yang akan selalu berpihak kepada keadilan, dan kebenaran adalah
kewajiban bagi setiap muslim kapan saja dan di mana saja. Karena saking pentingnya keadilan dalam kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman agar selalu menegakkan keadilan dan kebenaran sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8. Lalu yang kedua, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Secara genealogis, manusia diciptakan oleh Allah dengan jenis yang sama, dari nenek moyang yang sama, dan dari bahan yang sama. Persamaan inilah yang menjadi dasar pentingnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam menjadi tujuan diturunkannya syariat yang mencakup 5 hal, yaitu hak beragama, hak hidup, hak intelektual, hak kekayaan, dan hak keturunan. Secara sosiologis, ajaran Islam akan mengerucut pada 5 hal tersebut karena 5 hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat primer dan utama dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, seorang muslim berkewajiban menegakkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila ini terwujud, maka cita-cita menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur akan tercapai. Nah, yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan umat. Nah, inti daripada syariat Islam adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini bisa bersifat material maupun non-material, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Nah, kemaslahatan adalah sesuatu yang bersifat universal, di mana bisa di mana saja maupun kapan saja. Dalam berbangsa dan bernegara, kebijakan atau keputusan hukum harus mengacu kepada terwujudnya kemaslahatan umat. Bahkan dalam kaidah fikih dikatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Dengan demikian, peran seorang muslim dalam politik secara umum dan kebijakan secara khusus adalah ikut serta mendorong terwujudnya kemaslahatan umat. Bagaimana pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi menurut pandangan Islam? Nah, musyawarah merupakan kegiatan perundingan dengan cara bertukar pendapat dari berbagai pihak mengenai suatu masalah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputuskan serta diambil yang terbaik demi kemaslahatan bersama. Nah, dalam Islam, musyawarah adalah suatu amalan yang mulia dan penting sehingga peserta musyawarah senantiasa memperhatikan etika dan sikap bermusyawarah sambil bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lapangan atau objek musyawarah adalah segala problema kehidupan manusia. Namun demikian, Islam tidak semua persoalan dalam Islam bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Nah, musyawarah hanya dilaksanakan dalam masalah yang tidak disebutkan secara tegas pada nas Al-Quran dan sunnah Rasul. Banyak manfaat yang bisa dipetik dari musyawarah. Namun yang paling penting adalah menghormati dan mentaati keputusan yang diambil atas dasar musyawarah. Nah, dengan harapan bisa meraih kesuksesan dengan kemaslahatan bersama, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, sampai kehidupan bangsa dan bernegara. Nah, apa saja prinsip demokrasi dalam Islam? Yang pertama, musyawarah atau asyura. Nah, dalam pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi maupun golongan. Nah, yang kedua, prinsip demokrasinya itu harus adil atau al-adalah. Artinya adalah penegakan hukum di berbagai sektor kehidupan sehingga jalan dengan adil dan bijaksana bagi semua orang. Nah, yang ketiga, memenuhi kepercayaan atau al-amanah. Setiap orang yang terlibat dalam demokrasi wajib menjaga amanah yang dititipkan saat musyawarah. Lalu yang keempat, tanggung jawab atau al-masuliyah.
Setiap muslim wajib menyadari jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan. Mereka yang dititipi amanah wajib bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala dan yang mempercayakannya. Lalu yang kelima, kebebasan atau al-hurriyah. Bagi seorang muslim, kebebasan wajib diterapkan selaras dengan tanggung jawab. Jangan sampai kebebasan dilakukan tanpa kendali hingga merugikan lingkungan sekitar. Terima kasih kepada yang sudah menonton video saya kali ini. Jika ada perkataan yang kurang berkenan maupun penyampaian yang kurang sopan, mohon dibukakan pintu maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.